Pernah nggak sih kamu lihat ke sekeliling, terus ngerasa, kok kayaknya aku beda sendiri ya? Apalagi pas masa-masa sekolah, wah perasaan itu kayaknya kuat banget. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian kok, itu wajar banget. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ya? Kenapa kita bisa merasa kayak gitu? Dan kenapa kok perbedaan itu kadang-kadang malah jadi kerasa kayak beban? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba bedah tuntas pertanyaan itu. Kita mau gali lebih dalam nih, buat bener-bener paham apa sih artinya jadi diri kita yang unik, dan ini semua berdasarkan sebuah gagasan yang, wah, mendasar banget. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Biasanya nih, semua perasaan ini tuh mulainya pas kita remaja. Tahu kan masa-masa di mana kita tiba-tiba jadi super sadar sama diri sendiri, ngelihat diri kita dengan cara yang benar-benar baru. Familiar banget gak sih sama momen-momen kayak gini? Berdiri lama-lama di depan cermin, merhatiin setiap detail, terus ujung-ujungnya mulai ngebanding-bandingin diri sama teman-teman. Nah, menurut sumber yang kita bahas, semua kekhawatiran ini tuh sebetulnya bagian yang normal banget dari proses jadi dewasa. Dan dari situlah biasanya pertanyaan-pertanyaan besar itu mulai muncul di kepala. Sebenarnya aku nih siapa sih? Kenapa ya aku nggak bisa sepintar dia? Atau sekeren mereka? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh lahirnya ya dari kebiasaan kita membandingkan diri. Oke, sekarang coba deh kita selidiki dulu alasan-alasan logis di balik semua perbedaan kita. Tapi anggap aja ini baru pemanasan ya, sebelum kita nyampe ke jawaban intinya yang jauh lebih dalam. Jadi hal pertama yang perlu kita pegang adalah ini. Setiap orang itu pada dasarnya unik. Artinya, ya cuma ada satu versi kamu di seluruh muka bumi ini. Bahkan kembar identik sekalipun yang kelihatannya sama persis, itu tetap punya perbedaan loh. Ya, tentu ada penjelasan logisnya kan. Pertama, ada genetika, ya sifat-sifat turunan dari orang tua kita. Terus, ada lingkungan. Jelas banget anak yang gedenya di pantai pasti beda keahliannya sama yang tumbuh di gunung. Lalu ada juga kebiasaan-kebiasaan kita. Dan pastinya tumpukan pengalaman hidup yang ngebentuk kita jadi seperti sekarang ini. Tapi, sayangnya, rasa nggak nyaman sama keunikan diri ini bisa bikin kita salah langkah. Kita lihat contohnya nih, si Ferdinand. Karena dia minder dengan latar belakang keluarganya yang sederhana, dia ngerasa harus pura-pura kaya biar bisa diterima teman-temannya. Intinya, dia menolak keunikan dirinya sendiri. Nah, ada lagi nih kasus lain yang juga menarik, namanya Maria. Dia ini sebetulnya siswi yang pinter banget, tapi dia ngerasa penampilannya nggak sekeren teman-temannya. Akibatnya, dia jadi menarik diri, mengisolasi diri sendiri. Lihat kan, dua reaksi yang beda tapi akarnya sama, rasa insecure. Tapi pertanyaannya, apa benar jawabannya sesimpel itu? Apa keunikan kita cuma soal gen, lingkungan, sama pengalaman? Atau jangan-jangan ada alasan lain yang jauh lebih mendasar? Sesuatu yang lebih agung di balik setiap jengkal perbedaan yang kita punya. Nah, disinilah kita sampai ke gagasan inti dari pembahasan kita. Sebuah jawaban yang datang dari kitab Kejadian yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang diri kita selamanya. Bunyinya begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Konsep inilah yang dikenal sebagai imago Dei atau citra Allah. Dan dengerin baik-baik ya, ini penting banget. Ini sama sekali bukan tentang penampilan fisik. Ini adalah sebuah pernyataan tentang hakikat dan nilai kita sebagai manusia. Terus, apa dong artinya jadi citra Allah itu? Nah, ini poin kuncinya. Karena sekali lagi, ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang kita lihat waktu kita ngaca. Gini deh, menjadi citra Allah itu bukan berarti kita harus mirip Tuhan secara fisik atau harus jadi orang sempurna tanpa cacat. Bukan juga soal penampilan atau kemampuan kita. Justru sebaliknya, menjadi citra Allah itu artinya kita punya martabat dan nilai yang melekat, yang nggak bisa diambil siapapun. Kita itu berharga ya, apa adanya. Ini adalah panggilan buat kita untuk memancarkan kebaikannya. Dan ini berlaku buat semua orang, tanpa kecuali. Betul, 100%. Tanpa syarat, tanpa pengecualian. Siapapun kamu, gimana pun kondisi kamu, mau kaya, miskin, sehat, sakit, kamu adalah citra Allah yang utuh dan lengkap. Nilai kamu itu nggak pernah berkurang 1% pun.
Coba bayangin kalau kita benar-benar meresapi kebenaran ini, dampaknya itu luar biasa. Ini bisa mengubah total cara kita memperlakukan diri sendiri dan juga cara kita memandang orang lain. Ini artinya semua hal yang mungkin selama ini bikin kamu minder, entah itu bentuk tubuhmu, latar belakang keluarga, sifat-sifatmu, itu semua bukan kekurangan, sama sekali bukan. Itu semua adalah bagian dari sebuah rancangan yang memang sengaja dibuat unik. Kamu tuh dirancang seperti itu karena memang seharusnya begitu. Dan implikasinya keluar itu gede banget. Logikanya sederhana. Kalau setiap manusia adalah cerminan Sang Pencipta, berarti menghormati orang lain itu pada dasarnya sama dengan menghormati Tuhan. Sebaliknya, waktu kita merendahkan atau nyakitin orang lain, sadar atau enggak, kita itu lagi menghina citra Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Kalau hari ini, detik ini juga, kamu melangkah keluar dengan keyakinan penuh bahwa dirimu dan setiap orang yang kamu temui adalah cerminan Tuhan yang tak ternilai harganya, kira-kira apa yang bakal beda? Cara kamu ngomong, cara kamu mandang orang, cara kamu memperlakukan mereka? Coba deh dipikirin.